Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semua, pecinta ikan nila, lele, dan semua jenis ikan. Kembali lagi dengan saya di channel Soleh Farhan 879. Sebelumnya saya mendoakan mudah-mudahan teman-teman semuanya sehat, walafiat, juga sukses. Hari ini saya akan ke rumah tetangga saya. Saya akan melihat kolam beliau seperti apa. Beliau memiliki kolam tanah yang mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Dan sekaligus saya juga akan memotong kambing di situ, karena kebetulan dia itu mempercayakan motongnya kambing sama saya untuk selamatan. Jadi seperti apa nanti kita melihat kolamnya. Ikuti terus channel saya dan jangan lupa dukung channel saya dengan cara like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Let's go. Teman-temanku semua, pecinta ikan nila, grameh, lele, dan semua jenis ikan. Hari ini saya berada di rumah tetangga saya. Beliau bernama Bapak Herman. Oh, Pak Sukarman. Pak Sukarman, atau saya lebih sering manggilnya Pak Man atau bapaknya Arif. Beliau ini ya sekarang sedang fokus di pembibitan, namun luar biasanya juga mengisi waktu-waktu luangnya dengan membuat kolam. Nah, ini sekarang saya ada di kolam beliau. Kolam ini berukuran kurang lebih ya, ini tidak pasti karena beliau di wawancara tadi pun masih ragu-ragu berapa ukurannya. Namun saya kira ini ada kurang lebih lebar 3 meter, kemudian memanjang ke mari itu ke sini sekitaran 6 meter. Di sini terlihat ada banyak tumbuhan air seperti kangkung. Di situ juga ada genjer ya, genjer atau apalah kalau orang Jawa bilang, ya genjer, sendokan apa ya, bisa disayur. Dan di tepi-tepinya beliau Bapak Sukarman juga menanam pisang. Itu pisangnya ada di dalam di pojokan. Entah itu pisang ditanam atau pisang tumbuh sendiri, saya kurang paham, namun ada di pojokan situ. Di tepian kolam itu saya kira tidak ditanam karena rumput. Yang ditanam itu kayu. Kayu ini ditanam ya, saya hitung ada beberapa. Ini 1, 2, 3, 4, dan sekelilingnya ini yang saya maksud kayu ditanam, maksudnya bukan diharapkan tumbuh, namun untuk memperkuat tanah biar tidak gugur, biar tidak longsor. Ini sekelilingnya ada ini. Dan kolam ini diisi oleh Bapak Sukarman dengan ikan gurame soang, dan nila ya Pak ya. Nila juga ada. Ikan mas juga ada. Jadi ini sangat menginspirasi bagi kita bahwa sebetulnya usaha ini diawali dengan kemauan, bukan diawali dengan angan-angan yang kosong. Asal ada kemauan, semua itu menjadi mudah, semua menjadi ada jalan. Kalau teman-temanku bisa melihat ya, di sekelilingnya ini ada pagar seng. Ini betul-betul totalitas. Kenapa begitu? Kalau teman-teman tahu harga seng ya, harga seng ini per kodi mungkin sekarang sudah sampai 400 atau 500. Namun oleh beliau seng ini cuma dibuat pagar untuk kolam yang ukuran 3x6. Ini kalau tidak betul-betul orang niat, tentu sayang sengnya dibuat seperti itu. Mending dijual atau mending untuk yang lain ya. Kecuali ya biasanya kalau pembudidaya yang sudah besar, dia itu memagar itu kalau kolamnya besar, kolamnya banyak, dan bertujuan untuk melindungi ikannya dari predator atau yang lain biar pembudidayaannya tidak rugi. Dan kolam seperti ini, yang kecil seperti ini, beliau pun tetap memasang pagar. Artinya betul-betul niat, kepengen tahu dan kepengen ada hasilnya. Ya, kolam seng ini sekeliling ini nggak sedikit, ini mungkin habis 1 kodian kayaknya. Ini. Dan sekarang kita mengamati air. Air di sini terlihat cukup bagus ya. Di situ ada warna hijau kekuning-kuningan. Ini menandakan sudah banyak plankton. Tapi kalau di kolam liar seperti ini
biasanya yang banyak itu zooplankton. Zooplankton itu plankton yang dari binatang. Nah, lumut-lumutnya tidak terlalu banyak. Nah, saya perhatikan kolam seperti ini biasanya itu tidak akan pernah kurang pakan, karena zooplankton ini akan selalu diproduksi. Jadi ikan pun seumpamanya tidak terlalu sering diberi makan, kalau kolam seperti ini dia tidak akan mati. Kenapa? Karena di dalam kolam itu sudah banyak zooplankton, pakan-pakan alami. Mungkin teman-teman kalau bisa melihat di zoom ya, kebetulan saya tidak terlalu pandai nge-zoom, biasanya yang megang HP kan orang rumah, istri saya. Di situ ada pelet yang belum dimakan oleh ikan. Nah, pelet yang tidak dimakan ikan ini tidak selalu menunjukkan ikan sedang sakit, namun bisa juga ikan itu memang sudah kenyang. Jadi ibarat manusia, mereka itu tahu takaran pakannya sendiri. Kalau sudah kenyang dia tidak akan makan, karena cenderung ikan yang congok atau ikan yang memakan berlebihan, dia itu seolah-olah membunuh dirinya sendiri karena merusak pencernaan. Nah, ini yang sering terjadi teman-teman, biar paham. Ikan yang mati kalau kita buka perutnya itu berwarna biru, hijau, atau kadang hitam, ini bisa jadi disebabkan karena terlalu banyaknya pakan pelet, menjadikan gagal pencernaan, juga pada akhirnya menjadikan pecah empedu. Jadi perut yang warna hijau kalau ikan mati itu pecah empedu ya. Ini juga perlu diperhatikan oleh kita semuanya, biar tidak terlalu seneng ngasih makan tapi malah akhirnya ikannya mati, kan rugi. Jadi seperti itu. Nah, kemudian di sisi pojok sini itu kan ada banyak rumput ilalang ya yang menggumpal seperti ini. Ini perlu dipahami teman-teman, ini pelajaran ya bagi kita. Rumput yang rimbun seperti ini sangat disukai sekali oleh hama-hama luar. Hama luar ini hama yang datang tidak dari penghuni kolam asli, namun dari luar, seperti halnya ular, seperti halnya biawak atau berang-berang dan seterusnya. Tuh, itu kalau rimbun seperti ini. Namun ya di sini dipagar sih. Tapi kalau kecolongan sekali waktu lupa nutup umpamanya pintunya, ini kan ada pintu nih. Ini biawak akan masuk. Biawak masuk, nanti sembunyi atau bikin rong di rumput-rumput seperti itu. Nah, nanti dia begitu lapar tinggal masuk kolam, kenyang masuk lagi. Begitu terus dan seterusnya. Lama-lama habis. Ini pengalaman. Tapi saya kira tidak terlalu mengkhawatirkan sekali, karena ada pagar seng sih. Yang jelas sebelum di pagar seng itu dipastikan tidak ada bibit-bibit hama luar seperti saya bilang tadi, kayak biawak, ular, terus kemudian berang-berang dan seterusnya. Juga dalam ilmu pertanian, kalau semak-semak seperti ini juga sangat memungkinkan untuk tempat tinggal tikus. Tikus apa bisa jadi hama ikan? Nah, tikus bisa juga menjadi hama ikan ya. Jadi tikus ini dia akan membuat lubang di situ, membuat lubang atau rong ya, sampai terserah bahasanya masing-masing. Dia membuat rong, bikin rumah di situ di semak-semak. Nanti pada akhirnya sekali waktu tikus ini kan mau juga nyemplung kolam. Dia akan mengambil ikan-ikan yang kecil, Dan juga saya tidak tahu dalamnya kolam ini. Biasanya kalau kolam yang tanah seperti ini ya, kotak ini dalam. Nah, dalam maksudnya dalam ini dia dari tepi dalam. Dari tepi sudah langsung dalam. Namun kalau kolam tanah yang posisinya miring, posisi miring maksudnya dari tepi itu dangkal ke tengah itu dalam. Kemudian di kolam itu tepi-tepinya banyak rumput dan banyak tanaman air seperti kangkung, ganggang, apu-apu, juga ada eceng-gondokan. Ini bisa untuk tempat tinggal belut. Belut ini bisa dimakan oleh kita. Namun belut di sisi lain bisa juga menjadi hama. Jadi belut ini kalau tidak ada pakan alami, dia akan menangkap anakan-anakan nila. Belut ini mau loh Pak ya. Jadi harus diwaspadai.
Tapi kalau misalkan belutnya banyak ya sekalian panen belut. Jadi begitu. Jadi kita fokusnya kemana? Kalau fokusnya ke nila ya nila saja. Kalau memang fokusnya ke belut, belut saja. Kalau belut sama nila dicampur dalam satu kolam, nanti yang KO itu nilanya. Nila itu ibaratnya itu nila ini jadi stok pakan belut. Ini seperti itu. Oh iya, di situ saya review. Di situ ada kayak lubang. Di sini loh. Nah, ini kayak ini kan pagar tapi tidak pol, tidak penuh sampai bawah. Di situ ada jaring. Ini mungkin perkiraan saya ini untuk supplier air dari parit, karena samping situ itu parit. Sehingga nanti kalau ada parit meluap, air akan mengalir ke situ. Air akan mengalir ke situ dan kolam yang ada di sini tidak pernah surut. Nah, bahayanya kalau air yang di parit itu meluap, kemudian di jaring ini lubangnya besar-besar, nanti akan terbawa anakan-anakan gabus. Anakan-anakan gabus nanti bisa hidup di sini. Atau misalkan lupa penutup jaring itu jebol, kemudian parit sudah surut. Nah, parit ini kan biasa tempat predator, ikan predator kayak gabus dan lele dan seterusnya. Jadi istimewanya gabus ini dia bisa, kalau parit itu surut, dia bisa mendeteksi atau mencari air, mencari di mana yang masih ada air. Jadi dia akan jalan dalam beberapa waktu, dalam beberapa jarak dia masih sanggup untuk berjalan tanpa air. Dia mencari air, ketemunya nanti di sini, nanti akan ngumpul di sini. Tapi beliau Pak Karman sudah menambahkan jaring di situ, mudah-mudahan tidak jebol. Kalau jebol ya itulah yang terjadi. Jadi barangkali ini dulu ya yang dapat saya review dari kolam Bapak Sukarman. Intinya beliau luar biasa, bisa memanfaatkan lahan yang kosong untuk membuat kolam. Nah, mudah-mudahan ini menginspirasi teman-teman semuanya yang sampai sekarang masih maju mundur, masih ragu-ragu untuk membuat kolam. Dan yang penasaran seperti apa Bapak Sukarman, rupanya Pak Karman ada di samping saya. Itulah Pak Karman. Beliau aslinya itu dari Purworejo atau Kutarjo, Jawa Tengah. Ya, beliau ini sekarang menjadi pengusaha sawit yang sukses, juga sudah mulai merambah ke peternakan pembudidaya ikan, yaitu ikan gurame dan nila. Baiklah teman-temanku semua, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Terima kasih dari saya, salam berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, berbagi informasi, dan berbagi rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.